Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ternyata lari itu nggak bisa mengurangi berat badan. Masa iya kan? Mari sama-sama kita bahas. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, bukan ahli gizi, bukan ahli nutrisi, ataupun ahli kesehatan. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, di tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Umat muslim di Indonesia atau bahkan di dunia, di seluruh dunia gitu ya, dimanapun berada, telah selesai melakukan puasa selama bulan Ramadan dan merayakannya dengan Idul Fitri. Nah, biasanya di momen Lebaran ini kita susah banget untuk mencegah yang namanya berat badan bertambah. Karena tradisinya ya setelah kita berpuasa, kemudian Lebaran itu ya kita banyak makan gitu ya. Apalagi makanannya enak-enak banget. Lontong opor, kemudian ya banyaklah macam-macam makanan tradisional khas Indonesia terutama, yang mana sebenarnya makanan-makanan tersebut bisa dibilang makanan jahat gitu ya. Tapi ya karena kita selama Lebaran juga kita pasti merayakannya. Dan banyak di antara teman-teman sekalian yang merasa berat badannya tuh nambah banget, akhirnya punya resolusi setelah Lebaran selesai, punya resolusi buat mengurangi berat badan. Dan yang dipilih metodenya adalah olahraga. Salah satunya adalah olahraga lari. Kenapa lari dipilih? Ya karena menurut saya pribadi lari itu paling gampang, nggak perlu banyak skill. Saya rasa mayoritas kita di dunia ini kalau sehat gitu ya, saya rasa bisa lari, jadi nggak perlu teknik khusus, siapapun bisa lari. Jadi olahraga yang paling mudah untuk dilakukan hampir semua orang. Jadi ya lari menjadi salah satu favorit untuk dipilih terutama yang biasanya tidak aktif untuk berolahraga. Dan olahraga lari ini dianggap bisa membantu mengurangi berat badan. Jadi keringatnya keluar banyak banget sehingga lemak-lemak yang ada di tubuh kita itu kayak langsung terurai ataupun keluar atau bahkan harapannya langsung mengurangi berat badan kita gitu ya. Tapi pertanyaannya, emang bener ya lari itu bisa mengurangi berat badan? Kalau saya sih jawabannya kurang tepat. Kok bisa kurang tepat? Ini sebenarnya unpopular opinion ya. Jadi pasti banyak banget yang nggak setuju sama pendapat pribadi saya ini. Jadi pasti menganggap lari itu bisa mengurangi berat badan. Bisa, tapi tidak larinya sebenarnya yang mengurangi berat badan. Tapi yang betul atau prinsipnya untuk mengurangi berat badan adalah defisit kalori. Oke, kita bahas tentang kalori dulu. Jadi kalori ini itu didapatkan dari tubuh itu melalui asupan makanan. Jadi pada saat tubuh kita kegiatan sehari-hari itu memang membutuhkan kalori untuk tenaga. Jadi kalau kita tidak mendapatkan asupan kalori atau tidak mendapatkan makanan gitu ya, tidak makan, itu kita akan lemas. Contohnya pada saat teman-teman puasa aja. Kalau misalnya pola makannya berubah dan juga makanannya ini lebih sedikit daripada hari-hari normal, pasti kita akan lemes atau lebih lemes dibandingkan kalau kita makan secara teratur maupun porsinya banyak gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa kita ini butuh asupan kalori dari makanan. Namun, kalori ini tidak selalu positif. Bisa juga negatif hasilnya kalau tidak sesuai dengan porsi yang kita harapkan. Porsi kalori yang kita harapkan seperti apa? Ya tergantung goalnya teman-teman. Kalau kalori yang kita masukkan itu lebih banyak daripada yang kita keluarkan, itu pasti akan menambah, bisa dibilang langsung kesimpulannya adalah menambah berat badan. Kalau misalnya itu kurang dari yang kita keluarkan, ya hasilnya adalah mengurangi berat badan. Nah, terus kita ngitungnya gimana dong? Sebenarnya simple aja ya. Kalau mungkin kita bisa ngitung secara mendetail asupan kalori yang masuk itu ya, misal nasi berapa gram itu
kalorinya berapa. Itu sebenarnya sudah ada semua di internet. Mungkin teman-teman bisa cari referensi aja. Kemudian daging ayam misalnya, itu berapa gram, setiap 100 gram misalnya itu mengandung berapa kalori. Nah, untuk kalori kita yang kita keluarkan gitu ya, itu dari aktivitas sehari-hari. Tidak harus dari olahraga. Jadi sebenarnya kita tidak olahraga saja, tapi kalau kita menjaga asupan kalori agar tetap defisit kalori atau kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar, itu pasti akan kurang berat badannya. Jadi nggak perlu olahraga aja sebenarnya sudah bisa mengurangi berat badan. Tapi kalau mau efektif, kemudian lebih efisien, itu dibantu dengan olahraga. Ini ya prinsipnya. Jadi untuk mengurangi berat badan sebenarnya bukan olahraganya. Tapi olahraga bisa membantu memaksimalkan defisit kalori sehingga berat badannya turun. Terus kalau ada pertanyaan seperti ini, nah saya kan lari, habis lari jauh kemudian keringatnya keluar semua, itu saya timbang, itu turun berat badannya sebelum lari misal katakanlah 70, tapi setelah lari berat badan saya jadi 69 atau bahkan 68. Itu berarti turun dong berat badannya. Ya, betul sekali berat badannya memang turun, tapi kadar lemaknya tidak terpengaruh. Harus diperhatikan ya, itu hanya berat badannya aja. Tapi yang keluar, yang 2 kilo tadi yang berkurang tadi itu hanya kadar airnya. Jadi keringatnya keluar itu ya air saja, bukan lemaknya yang keluar gitu ya. Bukan lemaknya yang terbakar. Nah, terus kalau misalnya seperti itu, tapi kan tetap mengurangi berat badan. Iya, tapi baliknya gampang banget. Karena tinggal kita minum saja, ya kita akan langsung kembali ke berat badan semula gitu ya. Dan kalau misalnya, ya udah kalau gitu nggak usah minum. Nah, ini bahaya. Ini bakal bisa dehidrasi dan menyebabkan kondisi kesehatan yang cukup serius ya kalau misalnya kita dehidrasi apalagi dalam waktu yang lama. Ini berbahaya. Jadi jangan terpengaruh hanya sekedar keluarnya air atau kadar air dalam tubuh kita saja. Tapi lebih fokus ke defisit kalori. Kemudian ada lagi nih. Nah, kalau misalnya saya pengen mengurangi lemak di perut atau di paha, biasanya kan ada tuh konten kreator yang bikin video. Kalau mau mengurangi kalau mau mengurangi lemak di perut, kalian lakukan ini. Kalau mau mengurangi lemak di paha, kalian lakukan ini. Menurut saya itu semua bullshit. Itu semua bohong. Kalau menurut saya ya, karena setelah saya baca-baca artikel bahwa kita ini tidak bisa memilih bagian tubuh mana atau bagian tubuh body fat kita yang mana, yang sebelah mana yang hilang duluan. Tapi kita juga hanya bisa mengusahakan fat loss-nya itu dengan defisit kalori, kemudian berangsur fat yang ada di dalam tubuh kita itu ya luntur atau terurai gitu ya, tapi tidak bisa memilih yang mana duluan. Jadi menurut saya itu gerakan-gerakan yang bisa dibilang ditujukan kepada lemak tubuh di bagian tertentu aja, itu bullshit menurut saya. Itu saya tidak menemukan artikel yang menunjang hal tersebut gitu ya. Jadi jangan terlalu terprovokasi atau terpengaruh. Prinsipnya, balik lagi, kita akan kembali ke conclusion bahwa prinsipnya adalah defisit kalori. Lebih gampang lagi, lebih sederhana, jaga pola makan. Itu adalah hal paling efektif maupun efisien untuk mengurangi kadar lemak di dalam tubuh kita yang mana jelas nanti akan berpengaruh pada berat badan yang ada di tubuh kita. Ini adalah cara paling sehat, cara paling baik, cara paling efektif dan efisien dan paling benar untuk bisa bergaya hidup sehat. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.